Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, pagi hari ini alhamdulillah kita bergabung kembali dalam majelis ilmu pengajian Ahad, insyaallah bersama guru kita nanti. Tering doa untuk beliau dan guru-guru kita semuanya, semoga dalam sebaik kelindungan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan tema kalimah Imam Husain alaihissalatu wassalam kali ini dengan topik al-kasbul halal, tentang bagaimana mencari rezeki yang halal sangat terkait erat dengan kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dengan perjalanan kita lahir dan batin. Nanti insyaallah sama guru kita. Dan sebagai pendahuluan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat bagaimana Islam memposisikan bekerja, mencari nafkah, terutama nafkah yang halal. Bahkan terkait dalam fikih itu pada akhirnya dengan sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya setiap pahala peribadatan yang kita lakukan. Ada riwayat-riwayat semisal ibadah kepada Allah Ta'ala itu terbagi dalam sekian bagian, ada yang menyebut 9 sampai 17 dan lain sebagainya. Lalu kalau yang 9 misalnya 8 diantaranya terkait dengan mencari rezeki yang halal. Mengapa? Karena semua peribadatan kita ditentukan oleh halal tidaknya yang kita terima. Pakaian, kita sholat, tapi pakaian yang kita kenakan tidak halal, dia mempengaruhi sholat kita. Dan dalam banyak riwayat disebutkan begitu kita beroleh rezeki yang halal, itu kesempatan kita berdoa. Tentu berdoa kapan saja, ini pada waktu-waktu yang dekat dengan ijabah, waktu-waktu yang mustajab, kalau kita beroleh sesuatu yang kita yakini kehalalannya, terutama bila itu pemberian, bila itu hadiah. Seperti peci ini hadiah, terima kasih kepada yang memberikannya. Nah, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika dan surat Al-Muzammil dengan tafsirnya ada beberapa pemaknaan, baik itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala meminta atau memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di malam hari. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dimaknainya bisa satu, ibadah malam hari itu, bangun di malam hari itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Bisa juga dimaknai kum di situ sebagai qiyam, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah terang-terangan setelah sebelumnya dakwah secara tertutup, rahasia atau sembunyi-sembunyi. Nah, ketika mengambil, ini saya skip sebagian pemaknaan terhadap surat Al-Muzammil ini karena maknanya yang sangat dalam dan memerlukan waktu khusus. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu awin qus minhu qalila. Bangunlah wahai yang berselimut, meskipun Al-Muzammil punya makna lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu. Bangunlah di malam hari itu sedikit saja, nisfahu setengahnya, awin qus minhu qalilan, atau
kurangi dari itu sedikit lagi. Yang dimaksudkan dengan setengah malam, nisful lail, ini sekaligus mohon maaf kalau pembicaraannya melebar ke sana kemari, tapi sekalian dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, yang disebut tengah malam itu tidak ditandai dengan beralihnya jam dari 23.59.59 ke 00.00. Jadi tidak mengikuti perhitungan yang 24 jam. Itu perhitungan tengah malam yang 00.00 itu adalah perhitungan tengah malam kalau mau misalnya tahun baruan begitu. Ada countdown, hitung mundur 00.00 dianggap sebagai hari yang baru. Dalam Islam bahkan hari yang baru itu diawali dari adzan maghrib. Hari yang baru itu diawali dari adzan maghrib. Nah, adapun tengah malam bukan hitungan 00.00. Saya dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, batas salat Isya itu sampai tengah malam. Dalam fikih Ahlus Sunnah itu bisa sebelum subuh misalnya. Ini bukan 00.00. Di sini ada dua pendapat. Pendapat umum mengatakan yaitu waktu maghrib dan subuh, waktu adzan maghrib dan adzan subuh kemudian dibagi dua. Jadi kalau misalnya adzan maghrib jam 6 lalu adzan subuh jam 4, maka tengah-tengahnya itu adalah jam 11 malam. Artinya waktu sholat Isya sampai jam 11 malam. Dan setelah itu sudah masuk nisful lail, ketika kita boleh dan dianjurkan untuk sholat malam, untuk tahajud, boleh. Jadi kalau tengah malamnya itu jam 11, karena mungkin diantara kita banyak jam 11 itu masih terbangun, sebetulnya qumil laila, bangunlah, ambil air wudu, sholat 2 rakaat dan seterusnya. Begitu diringankan ajakan untuk sholat malam ini dalam tradisi mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, diringankan artinya boleh dicicil, mau 2 rakaat dulu, nanti disambung kemudian, sambung sebelum subuh dan seterusnya. Walhasil yang disebut tengah malam adalah waktu maghrib, subuh dibagi 2. Itu menurut pendapat umum. Adapun menurut Sayyid Khu'i rahimahullah, marja besar, beliau memaknai tengah malam itu bukan antara maghrib dengan subuh, tapi tempat antara tenggelam matahari dan terbitnya, masyrik syuruk. Jadi tengah malamnya bukan antara maghrib dan fajar dan subuh, tapi antara maghrib dan waktu terbitnya matahari. Waktu terbitnya matahari itu akhir sholat subuh, akhir waktu sholat subuh. Kita lanjut ke surat Al-Muzammil ini. Qumil laila illa qalilan nisfahu awin nuqus minhu qalilan. Atau setengahnya dari tengah malam itu, atau kurangi lagi sedikit, auzid alaih, atau tambahkan, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sekali lagi ini maknanya sangat indah. Kita skip dulu untuk sementara. Inna nasyiatal laili asyaddu wat'au aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah malam hari itu dampaknya, pengaruhnya jauh lebih besar dan lebih dalam lagi. Tadi kita sedang bincangkan tentang surat Al-Muzammil dan sampai pada tahap ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi adalah uswah untuk kita semua untuk bangun di malam hari. Bangun di malam hari bagi baginda Nabi itu wajib. Ibadah di malam hari itu wajib. Setiap hari, setiap malam. Qumil laila illa qalilan itu wajib. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan kita, dan dari perspektif ini sebetulnya ukuran kita sholat malam, ukuran kita sholat pada waktunya itu juga terkait dengan seberapa besar kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seberapa ingin kita menjadikan baginda Nabi sebagai uswah. Mungkin bisa dilihat pada tayangan-tayangan yang lain, Al-Quran membedakan perintah sholat aqimu dengan aqim.
Ada aqimu untuk kalian semuanya dan ada aqim untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah sholat, sholatnya aqimu untuk kita semua, untuk antum. Tapi perintah waktunya aqim untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kaidah ini kita mengamalkan prinsip bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan al-ma'sumin alaihi wassalam tidak pernah terdahului dalam satu amal kebaikan. Jadi sholat awal waktu karena kecintaan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda Nabi selalu awal waktu. Nah, demikian pula dalam surat Al-Muzammil ini baginda Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk sholat setiap malam. Warattilil Qur'ana, membaca Al-Quran dengan tartil setiap malam. Dan di situ sudah disebut Al-Quran, walaupun menurut kronologis asbabun nuzul mungkin karena surat Al-Muzammil ini Makkiyah, sekitar tahun ke-6 setelah kenabian, dianggap Al-Quran secara umum belum turun seluruhnya. Tapi kepada baginda Nabi Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan warattililnya itu Quran, dan bacalah dengan tartil itu Al-Quran, bukan sebagian dari Al-Quran. Al-Quran disebut dengan banyak nama. Al-Furqan, Asy-Syifa, Adz-Dzikr, sesuai dengan menurut ahli tafsir, sesuai dengan keistimewaannya, khasiatnya untuk itu. Tapi pada surat Al-Muzammil ini yang disebut adalah Al-Quran, nama secara utuh. Warattilil Qur'ana tartila. Kita kembali kepada kasbul halal ini. Dan ajakan untuk sholat malam ini, ibadah malam ini, kemudian Allah Ta'ala di bagian akhir dari konteks ini, bukan ayat, bukan bagian akhir suratnya, kemudian menyampaikan innalaka fin nahari sabhan tawila. Allah Ta'ala tahu engkau itu siang hari punya sabhan tawila. Nah, terjemahan Kementerian Agama menerjemahkannya dengan sabhan tawila, urusan yang sangat panjang. Jadi Allah Ta'ala tahu siang hari itu kita itu punya urusan yang sangat panjang, urusan yang tawil, yang panjang. Kita punya banyak kesibukan, punya banyak usaha yang kita lakukan. Seakan-akan kau sudah lelah memang siang hari itu bekerja, siang hari itu punya aktivitas, punya urusan yang panjang, tapi tetaplah bangun di malam hari itu. Illa qalilan, undangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, urusan itu Al-Quran yang diterjemahkan dengan urusan oleh Kementerian Agama ini, Al-Quran yang menyebut dengan kata sabhan. Apa itu sabhan? Pujian, pensucian, tasbih. Jadi urusan siang hari yang sangat panjang itu Allah Ta'ala sifatkan dengan tasbih yang sangat panjang. Itulah mengapa kasbul halal itu ibadah, karena dia menjadi wirid dan zikir yang panjang, tawilan. Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Allah Ta'ala tahu siang hari itu engkau bertasbih dengan tasbih yang sangat panjang. Dan yang maksud dengan tasbih ini bukan tasbih wiridan saja, tapi upaya kita mencari rezeki yang halal, kasbul halal, ibadah yang halal itu disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai tasbih yang sangat panjang. Saya sering bercanda dengan kawan-kawan, kalau jam 7, 8, 9 masih di kantor, kita menyebutnya Masya Allah tasbihnya panjang sekali gitu. Karena sabhan tawila itu dihitung sebagai tasbih. Begitulah Islam memaknai upaya seseorang, upaya kita semua dalam mencari rezeki yang halal itu dinilai sebagai tasbih, dinilai sebagai ibadah. Tentu tergantung niatnya, betul. Dan yang kemudian ya mencari rezeki yang halal ini dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendasari semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, kehalalan makanan kita dan seterusnya. Banyak sekali riwayat dari Al-Ma'sumin alaihi wasallam tentang kasbul halal ini. Insyaallah nanti bersama guru kita. Termasuk ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi wasallam tentang mendidik anak, bagaimana yang baik. Imam menjawab,
perhatikan bahwa setiap asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan yang halal. Atau ini ada sebuah riwayat, sebetulnya riwayat ini ada dalam beberapa kitab tapi tidak cukup populer. Bahkan sebagian situs hadis mendoifkan hadis ini, mendoifkan riwayat ini karena mungkin bagaimana memaknainya terkait dengan dan diriwayatkan baik oleh mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam maupun Ahlus Sunnah, yaitu ada dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi ada dosa yang manusia lakukan yang tidak dapat diampuni dengan banyaknya sholat, banyaknya dosa, banyaknya puasa, zakat, dan haji. Ia hanya dapat diampuni dengan masyaqqah, dengan kesulitan dalam mencari rezeki yang halal. Bagi kita semua, kaidah berikutnya, Islam tidak memberi ruang untuk mengeluh, karena bahkan dalam kesulitan mencari rezeki yang halal, di situ ada pahala, ada karunia teramat besar yang lagi-lagi wajib kita syukuri. Kita ini hanya bersyukur dan bersyukur saja kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sulit mencari rezeki yang halal, dalam riwayat itu kesulitan kita mencari rezeki yang halal itu menjadi jalan ampunan dari dosa-dosa kita yang tidak dapat diampuni dengan banyaknya sholat kita. Dosa yang bagaimana? Kajian berikutnya ya. Dosa bagaimana yang tidak dapat diampuni oleh sholat? Bukankah sholat penghapus dosa dan seterusnya? Nah, ada dosa yang hanya dapat diampuni dengan mencari rezeki yang halal. Kesulitan mencari rezeki yang halal, antara lain dosa itu adalah dosa hakunas, dosa hak manusia di tengah-tengah kita. Sholat itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dengan Allah taala diampuni dengan menunaikan kewajiban kita kepada Allah taala. Tapi hak terhadap sesama manusia itu berat untuk pertanggungjawabkan kelak di hari akhir nanti. Nah, ke dalam fikih, setiap yang halal itu akan berdampak dalam peribadatan. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam tidak sah sholat di atas tanah maghsubah, di atas tanah yang tidak halal, di atas tanah rampasan, di atas tanah gusuran. Kita sholat di atasnya tidak sah. Bahkan dalam Al-Quran juga tidak sah sholat di tempat yang di situ disuburkan perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin. La taqum fihi abadan. Jadi penting sekali bagaimana memperhatikan kehalalan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, saya ingin membaca beberapa riwayat dari para imam, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kasbul halal ini, yang nanti dengan Maha Guru insya Allah berkaitan dengan kalimat dari Imam Husain alaihi salatu wassalam tentang kasbul halal ini. Jadi begitu dapat sesuatu yang halal, itu peluang kita berdoa sebanyak-banyaknya, waktu mustajab, yakin kehalalannya. Termasuk peci ini sekali lagi ya, insyaallah halal halalan thayyiban ya, karena hadiah dari kiai yang sangat ramah, insyaallah juga berkah. Ini peci khas dari Allah Yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan beberapa kawan itu punya peci ini dengan tulisan Gusdur di sampingnya, tabarukan. Jadi kita berharap ada Gus yang lain juga yang tertulis di atas kepala kita ini. Baik, beberapa hadis tentang talabul halal. Diya'ul qalbi min aklil halal, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah alaihi salatu wasallam. Cahaya hati itu dari makanan yang halal. Atau saya bacakan saja beberapa ya. Misalnya talabul, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halal jihadun.
mencari rezeki yang halal itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man talaba dunya halalan fi ifafin kana fi darajati syuhada. Barang siapa yang mencari dunia, mencari yang halal dari rezeki dunia dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya, menjaga izzah, iffah dirinya, dituliskan di antara beroleh derajat para syuhada. Kemudian man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lahu. Barang siapa yang tertidur istirahat, bayangkan bagaimana Islam memuliakan para pencari rezeki yang halal itu, para pekerja keras itu. Barang siapa yang beristirahat, tertidur karena lelahnya mencari rezeki yang halal, bata maghfuran lahu. Selama ia tertidur itu, Allah Ta'ala curahkan baginya ampunan. Jadi turun doa-doa ampunan dari para malaikat agar Allah Ta'ala mengampuni orang yang tertidur karena kelelahan mencari rezeki yang halal itu. Indahnya Islam menghargai, dan saya kira dengan berbagai keistimewaan, Islam adalah agama yang istimewa, yang menekankan dalam banyak riwayat, terutama dari keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam, karena agama mesti menyeluruh, bukan hanya perkara fikih saja, tetapi juga seperti ini riwayat-riwayat tentang keutamaan mencari rezeki yang halal. Kita akan temukan ratusan ribuan riwayat tentang itu dari teladan suci keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, seperti ini, man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lahu. Barang siapa yang tertidur, beristirahat, kecapean, kelelahan karena mencari rezeki yang halal, bata maghfuran lahu, ya tertidur, beristirahat dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Selama ia tertidur itu, Allah Ta'ala curahkan ampunan baginya. Gimana kalau bangun? Ya, mencari rezeki yang halal lagi. Nah, atau kalimat berikutnya, ini akibatnya sekarang kalau rezeki tidak halal. Kasbul haram, mencari yang haram, mencari rezeki, memperoleh rezeki yang haram. Yabinu fi dzurriyyah, nanti akan tampak pada keturunan kita. Dampaknya itu ada kelihatan pada keturunan kita. Sebagaimana juga kecintaan pada keluarga Nabi alaihi wassalam disebutkan akan berdampak juga pada tibul wiladah, pada karunia keturunan yang baik insyaallah. Nah, kemudian yang ini kadang-kadang saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala karena riwayat-riwayat ini berat ya. Misalnya, idza waqa'atil luqmatu min haramin fi jawfil abdi la'anahu kullu malakin fis samawati wal ardi. Kalau ada sesuap makanan yang tidak halal dalam perut seorang hamba, malaikat langit dan bumi akan melaknatnya, mengecamnya, mengutuknya. Nah, terus ada hadis juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halali halalun. Ini yang jadi kaidah juga dalam fikih. Halali halalun ila yaumil qiyamah wa harami haramun ila yaumil qiyamah. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halali yang aku halalkan, yang halal untukku, yang halal bagiku, halalun ila yaumil qiyamah, halal juga hingga hari kiamat. Jadi semua yang dibolehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan juga hingga hari kiamat. Wa harami, dan semua yang aku haramkan, semua yang haram bagiku, haramun ila yaumil qiyamah, haram juga untuk sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa ada penetapan syariat yang baru, penetapan hukum yang baru dari siapapun. Kalau baginda Nabi sudah halalkan, ya halal hingga hari kiamat. Kalau baginda Nabi sudah haramkan, ya haram hingga hari kiamat. Nah, itu terkait dengan peribadatan, juga hal-hal seperti upaya kita dalam kehidupan sehari-hari, mencari nafkah, berkeluarga, dan lain sebagainya. Halali halalun ila yaumil qiyamah wa harami haramun ila yaumil qiyamah.
Dalam hal ini Mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam mengambil halal dan haram itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengambil kalau ada yang menetapkan halal dan haram itu setelahnya. Nah, kemudian riwayat berikutnya lagi. Ini pada saat ketika kita mau makan, menyantap hidangan. Ada beberapa riwayat juga menarik dalam mazhab Ahlul Bait itu. Misalnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad. Misalnya kalau kita menghadiri jamuan, menghadiri undangan, lalu dihamparkan bagi kita itu hidangan sufrah, itu katanya malaikat, ada yang seingat saya ada yang menyebut 3.000 begitu, walaupun saya lagi jumlah itu sangat relatif. Ada sekian ribu malaikat yang hadir menunggu. Ini juga dalil kalau makanan sudah dihamparkan sebaiknya kita segera menyantapnya, karena malaikat itu menunggu. Kasihan kalau malaikat terlalu lama menunggu. Nah, begitu dalam riwayatnya, begitu kita mau mulai menyantap hidangan itu dengan menyebut nama Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, para malaikat itu memohonkan ampunan bagi kita sampai kita selesai menikmati makanan itu. Nah, ini riwayat berikutnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Makarimul Akhlaq. Man akala al-halala qama ala ra'sihi malakun yastaghfiru lahu hatta yafrugha min akli. Kalau seorang hamba menikmati makanan yang halal, maka akan hadir malaikat yang mohonkan ampunan untuknya sampai ia selesai menikmati hidangan itu. Dan banyak lagi, sekali lagi puluhan, ratusan riwayat dari al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, ribuan bahkan, tentang keutamaan mencari rezeki yang halal ini. Jadi secara ringkas, satu, Islam menyebut urusan yang sangat panjang itu, ibadah kita yang sangat banyak itu sebagai sabhan tawila, sebagai tasbih yang sangat panjang. Yang kedua, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan banyaknya sholat, puasa, zakat, dan haji, dan hanya bisa dihapus dengan sulitnya mencari rezeki yang halal. Dan yang ketiga, bagaimana mencari rezeki yang halal ini dikategorikan sebagai jihad, sebagai amal ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan berpengaruh pada kita secara lahiriah, pengaruh pada keturunan kita, berpengaruh juga secara batiniyah. Ia disebut sebagai diyaul qulub, sebagai cahaya hati yang menerangi kita. Bahkan ada riwayat lain tadi saya cari dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang menerangkan bagaimana rezeki yang halal ini juga berdampak dalam perjalanan ruhaniyah kita. Oh, yang ini menarik ya, misalnya dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, man kasila amma yuslihu bihi amra ma'isyatih falaysa fihi khairun li amri dunyahu. Dan ada yang lain lagi yang sebetulnya saya cari. Jadi barang siapa yang bermalas-malasan untuk segala sesuatu yang baik dalam urusan maisahnya, urusan penghidupannya, urusan dunianya, maka tidak ada baiknya dia pada urusan dunianya itu. Nah, yang ingin saya cari sebetulnya ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan nanti ketemu. Maknanya itu, barang siapa yang malas, bermalas-malasan dalam urusan dunianya, pasti ia juga bermalas-malasan dalam urusan akhiratnya. Artinya kalau sudah bermalas-malasan dalam maisha, dalam mencari nafkah, pasti juga
dia bermalas-malasan juga dalam urusan akhiratnya. Saya kira demikian sebagai pengantar. Insyaallah kita akan bergabung bersama guru kita. Teriring doa, mohon doa dari saudara sekalian untuk kesehatan beliau, guru-guru kita semua. Semoga senantiasa dalam sebaik rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga yang sakit di antara kita, semoga kita semua juga dapat melalui ujian wabah yang dalam sebaik keadaan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ali baiti thayyibin al-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardina arwahuna wa rahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'lin risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin hasuna wa laika rafiqa syu'na li hadhihi hadiyatan lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.